Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak. Jika pada hari ini ya Bapak, kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali untuk sekolah minggu di rumah kami masing-masing ya Bapak. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, dan sekolah minggu pada hari ini ya Bapak, Engkau pimpin sertai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah sekolah minggu kami ya Bapak. Kiranya kami boleh memuji nama Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pujilah nama Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Masih semangat adik-adik? Supaya kita semakin semangat lagi, adik-adik kembali bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan lagi dengan bernyanyi. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita satu dalam doa, lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jika pada minggu hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali berkumpul beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berkati adik-adik kami ya Bapa, kiranya adik-adik kami dapat memahami isi dari firman-Mu ya Tuhan dan dapat melakukannya di kehidupan adik-adik kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau yang menjaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau mereview kembali minggu lalu. Adik-adik, kita cerita tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, benar. Minggu lalu adik-adik kita bercerita tentang Epaphroditus. Siapa adik-adik? Epaphroditus. Nah, minggu lalu berhubung di videonya tidak ditampilkan gambar. Hari ini kakak mau nunjukin ke adik-adik gambar dari cerita sekolah minggu kita minggu lalu. Nah, di sini adik-adik masih ingat nggak? Epaphroditus disuruh jemaat Filipi untuk pergi ke Roma. Ini dia adik-adik gambarnya. Dia disuruh pergi ke Roma untuk mengunjungi siapa adik-adik? Mengunjungi Rasul Paulus. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Lalu di perjalanan Epaphroditus itu perjalanannya sangat jauh. Lalu seperti foto ini adik-adik, seperti gambar ini, beginilah perjalanan Epaphroditus ketika ia akan datang mengunjungi Rasul Paulus. Sangat jauh ya adik-adik. Nah, lalu setelah perjalanan yang sangat jauh, tibalah saat yang ditunggu. Epaphroditus bertemu dengan Rasul Paulus. Nah, seperti gambar ini ya, dia bertemu Rasul Paulus untuk melayani Rasul Paulus di sana. Lalu setelah dia tinggal cukup lama, Epaphroditus ternyata jatuh sakit ya adik-adik. Seperti cerita minggu lalu, dia setelah melayani Rasul Paulus, dia jatuh sakit karena dia sudah berjalan sangat jauh. Lalu seperti gambar ini adik-adik, Epaphroditusnya jatuh sakit. Lalu diutuslah dia untuk pulang kembali ke Filipi untuk kembali menyampaikan surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Nah, segitu ya adik-adik. Kakak hanya mengingatkan cerita minggu lalu. Cerita pada minggu hari ini akan dilanjutkan oleh Kak Helina. Didengarkan baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, tadi yang kitabnya sudah disiapkan semua ya. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka ayat firman Tuhan hari ini berasal dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-21. Sekali lagi ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-21. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di
Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara, orang-orang dari sebelah timur, banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya lah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dan berkata, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?" Jawab mereka, "Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Lalu kata Gideon, "Saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, "Bangunlah, bunuhlah mereka." Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, "Bangunlah, engkau sendiri dan peranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya." Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, dari bacaan Alkitab tadi, pasti adik-adik juga sudah bisa menebak kira-kira kita akan mendengarkan cerita tentang siapa. Nah, jadi adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Gideon. Nah, adik-adik boleh ikut menyebutkannya. Gideon, ya. Tentang Gideon. Nah, jadi adik-adik, pada zaman itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan kebaikan Tuhan yang sudah menyertai mereka, dan mereka juga menyembah dewa Baal, bukan menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan merasa kecewa, dan akhirnya Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa musuh, yaitu bangsa yang bernama bangsa Midian. Nah, jadi adik-adik, bangsa Midian ini mengambil atau merebut semua hasil tanah dari bangsa Israel, dan bangsa Midian juga merebut ternak-ternak yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan adik-adik, bangsa Israel hidup dijajah oleh bangsa Midian itu selama 7 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik, mereka mengalami penderitaan. Nah, jadi adik-adik, setelah mengalami penderitaan yang sangat panjang, sangat lama itu, akhirnya bangsa Israel pun sadar bahwa selama ini mereka sudah berbuat hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan mereka juga sadar bahwa selama ini bangsa Israel, bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan. Akhirnya mereka pun berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau membebaskan mereka dari bangsa Midian tadi. Nah, adik-adik, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang mau mengampuni umat manusia. Apalagi kalau kita
mau datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, dan kita mau berubah, mau berbuat yang baik, tidak berbuat hal-hal yang tidak baik lagi, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mendengar kita. Nah, jadi adik-adik, demikian juga orang-orang bangsa Israel tadi yang sudah memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Lalu Tuhan pun mengutus seorang hakim yang bernama Gideon untuk membebaskan mereka dari bangsa Midian tadi. Nah, jadi adik-adik, Gideon ini adalah anak Yoas. Nah, adik-adik, Gideon pergi untuk berperang melawan bangsa Midian. Tapi Gideon ini tidak pergi sendirian, melainkan Gideon membawa 300 orang prajurit bersama-sama dengan Gideon untuk pergi melawan bangsa Midian. Nah, jadi adik-adik, di tengah perjalanan mereka menyeberangi Sungai Yordan. Mereka menyeberangi Sungai Yordan, lalu mereka pun berhenti sebentar untuk beristirahat dan ingin meminta makanan kepada orang-orang Sukot yang tinggal di daerah itu. Namun adik-adik, orang-orang Sukot ini tidak mau menolong Gideon dan ke-300 orang prajurit tadi yang ikut bersama dia. Mereka tidak mau menolong mereka. Nah, adik-adik, akhirnya mereka pun kembali berjalan lagi, dan akhirnya mereka melewati sebuah kota, sebuah daerah yang bernama Penuel. Nah, adik-adik, orang-orang Penuel ini juga sama dimintai tolong oleh Gideon dan ke-300 prajurit tadi. Dimintai apa? Dimintai makanan. Tapi adik-adik, respon dari orang-orang Penuel itu sama dengan respon orang-orang Sukot. Mereka menolak untuk menolong mereka menolak untuk memberikan makanan kepada Gideon dan ke-300 orang prajurit tadi. Adik-adik, sedih sekali ya, padahal mereka itu sedang kelaparan, sudah capek, perjalanan jauh, tapi ketika mereka meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di daerah itu, tidak ada yang mau menolong mereka. Kira-kira kalau seandainya kita yang di posisi mereka, kita pasti juga merasa kesal ya adik-adik, pasti merasa, kenapa ya mereka tidak mau menolong, kenapa ya mereka tidak mau memberikan kita makanan atau minuman, seperti itu. Nah, tapi adik-adik, meskipun orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel tadi tidak mau menolong mereka, Gideon dan ke-300 orang prajurit ini, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Nah, mereka itu tidak mau menyerah meskipun mereka harus menahan rasa lapar. Nah, tapi adik-adik, pada akhirnya Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka sehingga mereka pun akhirnya bisa menang melawan bangsa Midian tadi. Akhirnya bangsa Israel pun bebas dari bangsa Midian, sehingga mereka tidak dijajah lagi dan mereka tidak merasakan penderitaan yang sebelumnya telah mereka rasakan. Nah, adik-adik, dari cerita Hakim Gideon ini, kira-kira apa ya yang kita bisa ambil atau kita bisa pelajari? Nah, jadi adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini ingin mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita itu harus menjadi anak-anak yang suka menolong. Dimanapun, siapapun, kita harus mau menolong. Contohnya menolong teman atau menolong orang tua, membantu pekerjaan orang tua, misalkan membantu menyapu rumah atau membantu mencuci piring, itu juga sudah termasuk menolong. Nah, selain itu adik-adik, kita juga
firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cepat menyerah, melainkan anak-anak yang penuh semangat. Jadi misalkan nih contohnya adik-adik sedang mengerjakan suatu PR. Nah, jadi saat adik-adik mengerjakan PR nih, aduh PR-nya susah banget. Nah, kira-kira adik-adik langsung tutup buku terus langsung tidur, atau adik-adik berusaha untuk bertanya mungkin ke guru atau mungkin ke orang tua adik-adik agar adik-adik boleh menjawab PR yang sulit tadi. Nah, jadi adik-adik yang benar adalah adik-adik harus meminta bantuan kalau memang adik-adik sudah merasa tidak mampu untuk mengerjakan PR adik-adik. Jadi adik-adik boleh minta tolong ke mama atau ke papanya, "Pak, tolong dong ajarin aku ngerjakan PR ini, gimana sih caranya, gimana sih ini kok bisa begini," ya kayak gitu. Nah, jadi adik-adik selain itu yang terakhir adalah kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini agar kita menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Nah, itu bisa ditunjukkan dari kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin beribadah kepada Tuhan. Contohnya rajin bersekolah minggu meskipun di rumah aja. Nah, oke adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan hari Minggu ini. Semoga kita tetap disertai Tuhan, tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat beribadah, masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ajar kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang suka menolong, anak-anak yang tidak pantang menyerah, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun teman-teman sekolah minggu kami berada. Apabila mereka sedang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati obat yang mereka minum agar mereka dapat pulih kembali, agar mereka juga dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, orang tua adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan juga kemurahan rezeki, agar mereka senantiasa dapat menjagai kami dan melindungi kami sebagai anak-anaknya di rumah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami yang akan kami lanjutkan. Kiranya biarlah ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengucapkan hukum Taurat yang berapa hari? Yang ke-8, Kak. Yang ke-8. Yuk, kita bersama-sama kakak sekolah minggu mengucapkan dua, disusul dengan adik-adik di rumah. Hukum Taurat ke-8 berbunyi, jangan engkau mencuri. Sekali lagi adik-adik, hukum Taurat ke-8 berbunyi, jangan engkau mencuri.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita juga akan mengumpulkan uang persembahan kita. Ayat Alkitab untuk mengumpulkan persembahan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35b. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.